如果回到那天， 我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。我知道。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Darah segar. Gosli memperhatikan Jin Pinger untuk waktu yang lama, alisnya perlahan mengerutkan kening tetapi dia tidak berbicara. Dan Jin Pinger di bawah tatapan Gosli, tampak tidak peduli, tidak merasa bahwa kata-katanya tidak tepat pada saat ini, tersenyum dengan manis dan menatap Gosli. Di altar Inferno, tempat itu menjadi sunyi. Xiao Hui yang berjongkok di bahu Gosli tidak menyukai atmosfer dan bergerak. Zizi memanggil 2 kali, melompat turun dari bahunya, mengintip ke sekeliling, kemudian berjalan dengan sendirinya, perlahan ke gambar di tengah-tengah altar. Gosli perlahan memalingkan muka, melihat Xiao Hui yang berjongkok di lantai dengan rasa ingin tahu dan melihat gambar-gambar ganas itu, perlahan-lahan berkata, "Jadi, kamu sudah banyak melakukannya." Jin Pinger tersenyum, senyum itu hangat seperti angin musim semi, dengan lembut menyapu melewati aula yang dingin ini, berkata, "Saya seorang wanita kecil dan lemah, bagaimana saya tahu apa-apa? Saya hanya beruntung telah mengunjungi beberapa tempat di masa lalu, dan juga menerima hal penting kepala sekte Raja Hantu. Itulah saya datang untuk membantu Anda." Mengerucutkan bibir dan tersenyum, dia berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir." Gosli mengerutkan kening dan tidak berbicara, apalagi mengabaikan nada genit yang tidak jelas dalam kata-kata Jin Pinger. Setelah merenung sejenak, dia sepertinya lupa alasan mengapa Jin Pinger ada di sini, dan juga hubungan yang rumit dan misterius antara dia dan Gos King. Hanya dengan acuh tak acuh berkata, "Karena sudah begitu, maka saya harus meminta bimbingan Anda." Mata Jin Pinger berkilauan tetapi senyum di wajahnya tetap, berkata, "Gongzi tolong bicara." Gosli berkata, "Sepertinya kamu ada di sini sebelum saya, seperti apa yang kamu katakan. Legenda mengatakan untuk menaklukkan Dewa Buas, 8 Savage Inferno Formation, di sini sangat penting. Hanya saja aku punya akal kusam dan tidak bisa cari tahu. Saya ingin tahu apakah Nona Jin memiliki pemahaman." Jin Pinger menggelengkan kepalanya, senyum pahit di wajahnya, berkata, "Sejujurnya, sebenarnya aku sudah berada di Inferno Altar selama 3 hari tapi akhirnya aku dengan tangan kosong. Selain gambar-gambar berantakan yang terukir di tanah, saya tidak menemukan hal lain." Tatapan Gosli tidak bisa membantu tetapi bergeser ke gambar merah gelap di bawah kakinya, berbeda dari Jin Pinger, termasuk Xiao Hui, ia telah mengalami kekuatan formasi aneh itu, kekuatan yang luar biasa, dan binatang besar merah yang mengerikan itu, semuanya kenangan yang tidak mudah dilupakan. Atau mungkin karena itu, Xiao Hui dengan bersemangat berbaring di tanah, menggaruk di sana, menyentuh di sini, sepertinya mencari sesuatu. Kecuali setelah peristiwa gempa bumi itu, letusan gunung berapi, benar-benar menghancurkan formasi di sini. Pikiran itu terlintas di kepala Gosli tetapi dia tidak mengungkapkannya. Setelah diam sejenak, dia kembali memandang Jin Pinger, berkata, "Nona Jin, tidak peduli apa, ini adalah satu-satunya tempat yang kita tahu memiliki, formasi 8 Savage Inferno, karena ini sangat penting untuk menaklukkan Dewa Bis. Mengapa kita tidak tinggal beberapa hari lagi di sini? Mungkin masih ada harapan." Jin Pinger tersenyum manis, sangat genit, berkata, "Baiklah." Gosli meliriknya dan kemudian memalingkan muka, kembali duduk di depan gambar. Tidak lama kemudian, aroma samar datang, pakaian ringan berkibar, Jin Pinger yang duduk tidak jauh darinya, dan jarak antara mereka, sepertinya lebih dekat. Gosli mengerutkan kening tetapi dia tidak berbicara dan juga tidak melihat keindahan di sampingnya, hanya memperhatikan gambar-gambar itu. Untuk beberapa alasan, di dalam hatinya, muncul pikiran lain. Hari itu Xiao Bai berkata bahwa dia akan pergi ke perbatasan selatan untuk mencari mantra, formasi 8 Savage Inferno, tapi itu sudah lama sejak ada berita tentang dirinya, dan di seluruh dunia sepertinya hanya tempat ini yang memiliki formasi 8 Savage Inferno, tetapi Xiao Bai jelas tidak ada di sini. Lalu, di mana dia sekarang? Apakah dia masih baik-baik saja? Pikiran yang kabur ini, dalam beberapa hari mendatang,
sering melintas melewati kepala Ghostly. XX. Namun sepertinya pada hari itu, kerusakannya jauh lebih besar dari yang diduga Ghostly, meskipun ukiran di tanah itu masih terlihat utuh tetapi jelas tidak memiliki energi spiritual seperti sebelumnya, atau kekuatan ganas yang kuat. Apa yang tersisa, hanya ukiran batu yang kaku. Ghostly dan Jin Pinger diam-diam tinggal di altar Inferno selama 7 hari, berusaha mencari tahu tapi tetap tidak ada apa-apa. Di antara murid lembah Fancy yang datang untuk melakukan pemeriksaan, beberapa kali Sang Guan Ce juga secara pribadi membawa orang untuk melakukan putaran tetapi Ghostly hari ini, termasuk Jin Pinger, keterampilan mereka telah meningkat pesat, mereka menyembunyikan diri mereka di atas dalam Inferno yang redup altar dan deteksi mudah luput. Hanya saja pada akhirnya mereka masih belum dapat memahami esensi formasi, itu benar-benar meresahkan. Hari ini, mereka berdua duduk menghadap gambar-gambar kaku itu untuk suatu sore, tiba-tiba, Jin Pinger meregangkan, pinggangnya yang ramping terlihat seperti ular yang menggoda, sebuah gambar yang memikat. Meskipun satu-satunya pria di sampingnya, menatap dengan ama pada ukiran lantai, berpikir keras, tidak melihat tarian Jin Pinger yang luas dan anggun sama sekali. Jin Pinger dengan lembut berpunuk, memelototi Ghostly, matanya tampak memiliki jejak emosi yang rumit tapi itu hanya kilatan. Saat berikutnya, dia menghela nafas dan berkata, apakah kamu bisa mengatakan sesuatu darinya? Tubuh Ghostly bergerak kemudian perlahan-lahan fokus kembali, berbalik dan melirik Jin Pinger, menggelengkan kepalanya, berkata, kamu. Jin Pinger tidak menjawab dan hanya tertawa getir tetapi Ghostly sudah mengerti. Jin Pinger mengerutkan kening dan berkata, kami telah melihat benda-benda hantu ini selama 7 hari. Dalam 7 hari, kami melakukan semua yang kami bisa tetapi tidak untuk mengatakan mengaktifkan formasi ini, bahkan mencoba untuk membangkitkan beberapa angka tampaknya mustahil, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ghostly setelah terdiam sesaat, memandang ke dalam kegelapan di atas, berkata, hari itu ketika aku di sini menyelamatkan seseorang, aku memicu mekanisme di aula ini, formasi 8 Savage Inferno segera diaktifkan. Tapi, matanya melirik ke arah tengah aula, nada aneh dalam kata-katanya, berkata, tapi mekanisme itu, sudah pergi sekarang. Jin Pinger memandang ke arah pandangannya dan melihat platform batu kecil diangkat di tengah tetapi batu itu dibakar hitam, membeku bersama menjadi bentuk yang tampak jelek, bagaimana itu akan terlihat seperti mekanisme pengerjaan yang luar biasa. Bahkan, ketika Ghostly melihat pemandangan itu, dia tahu bahwa mekanisme batu aneh sudah dihancurkan, dan kekuatan besar yang luar biasa yang dipancarkan oleh ukiran batu yang ganas, sekarang semuanya hilang. Bentangan ukiran yang dulunya mengerikan, tampak telah menjadi benda mati. Keduanya tenggelam dalam keheningan, tidak tahu harus berkata apa. Setelah waktu yang lama, Jin Pinger sepertinya memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya dan hendak berbicara. Tiba-tiba wajahnya berubah, alis Ghostly juga mengerutkan kening, tiba-tiba berbalik, segera matanya menyapu ke tempat Xiao Hui bermain sendiri, meraih Xiao Hui dan kemudian melayang, saat berikutnya, sudah menghilang ke dalam kegelapan di atas altar. Jin Pinger setelah melihatnya menghilang ke dalam kegelapan dalam 2 atau 3 gerakan, tersenyum dan kemudian juga melayang dan menghilang. Saat berikutnya, Zia, sebuah suara dalam yang teredam bergema di altar. Pintunya terbuka, langkah kaki terdengar, jumlah orang tampaknya banyak tetapi suara yang kuat terdengar tidak jelas. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, tempat itu segera menjadi tenang. Kemudian, dari pintu, 3 orang masuk. Orang pertama, adalah Master Lembah Fancy yang Yun Yilan, mengikuti di belakangnya di sebelah kanannya adalah saudara juniornya Sang Guan Ce. Dan orang terakhir, sekitar beberapa langkah di belakang, adalah murid favorit Yun Yilan, Li Sun. Setelah mereka bertiga masuk, Li Sun berbalik dan menutup pintu yang berat, segera memotong lampu di luar, hanya cahaya redup yang berkedip lembut di sana. XX, kehilangan kekuatan spiritualnya, tingkat ketiga dari altar Inferno yang semula di es, telah lama kehilangan dingin yang pahit, yang tersisa hanyalah batu-batu besar dan keras yang dingin. Dalam kegelapan, Ghostly dan Jin Pinger diam-diam melewati lubang gua hitam, menonton dari atas dalam kegelapan. Xiao Hui yang tampaknya tahu ini berbeda, juga terdiam, patuh berjongkok di samping tuannya. Yun Yilan dan Sang Guan Ce perlahan berjalan ke tengah altar, berdiri di formasi dan melihat jauh, wajah mereka diselimuti keremangan. 3 orang itu berdiri di sana, setelah lama diam, tidak berbicara, suasananya sangat aneh. Dan di atas mereka, Ghostly sepertinya merasakannya,
melirik Jin Pinger dan kebetulan Jin Pinger juga menatapnya. Keduanya melihat kebingungan samar di mata masing-masing. Yun Yilan tampak serius, atau mungkin moodnya seharusnya begitu, siapapun itu, setelah menonton bisnis mereka yang susah payah selama bertahun-tahun berubah menjadi ini, kemungkinan besar juga akan berada dalam suasana hati yang buruk. Hanya saja sekilas wajahnya tampak tanpa ekspresi, setelah beberapa waktu, itu tampaknya memberi kesan pada orang bahwa itu selalu berubah, tetapi jika Anda perhatikan dengan teliti, sekali lagi menemukan, wajahnya tidak pernah berubah, yang berubah, hanya hati Anda. Setidaknya, selama waktu di King Yun Hill, dunia tidak dapat melihat gambar dirinya. Setelah waktu yang lama, tatapan Yun Yilan yang bergeser pada akhirnya terpaku pada batu merah yang aneh, dari satu ujung ke ujung lainnya, dari satu gambar ke yang lain, dan kemudian, dia perlahan berjalan ke platform batu yang terbakar itu, mengulurkan tangannya dan dengan lembut menghaluskan batu. Sudah berapa lama? Yun Yilan tiba-tiba berbicara, suaranya yang dalam mengajukan pertanyaan entah dari mana. Sang Guanche berdiri di sampingnya, dia tidak terlihat terkejut dengan pertanyaan Yun Yilan, jelas dia sepertinya sudah mengetahui beberapa hal, hanya saja dia terlihat tidak berniat untuk menjawab, dan sangat aneh, berbalik dan melirik Li Sun yang berdiri 3 langkah di belakang mereka. Li Sun perlahan menundukkan kepalanya, ekspresinya hormat, kedua matanya sedikit tertutup, tidak membuat suara. Tanpa berbalik, Yun Yilan sepertinya tahu apa yang sedang terjadi, dengan acuh tak acuh berkata, Sunir bukan orang luar, di masa depan ia juga akan mengambil alih lembah Fenxiang, tidak harus menyembunyikan hal-hal ini darinya. Tubuh Sang Guanche bergetar sedikit dan kemudian menjadi tenang, setelah beberapa saat hening, berkata, dari awal persiapan untuk pemanggilan resmi, hingga hari ini sudah total 30 hari, Penatua Brilian Api Merah tidak pernah merespons. Ekspresi Yun Yilan tidak berubah sedikit pun, yang paling hanya kilatan di matanya, tetapi perasaan yang diberikannya kepada orang lain tampaknya lebih berat. Dan di atas altar, Gosli malah terkejut, bukan karena lembah Fenxiang juga tidak berdaya dalam memperbaiki formasi aneh ini, tetapi Penatua Brilian Api Merah, yang Sang Guanche katakan, memicu memori jauh di dalam kepalanya, hampir secara tidak sadar, dia merasa bahwa apa yang Sang Guanche maksudkan adalah sesuatu. Binatang buas besar yang diselimuti api yang mengamuk, mungkinkah itu inti dari formasi 8 Savage Inferno yang legendaris? Suasana di altar entah bagaimana aneh, Yun Yilan tidak terlihat bagus, dia tidak berbicara, hanya berjalan dengan langkah-langkah besar di aula, tampaknya merenungkan sesuatu, dan Sang Guanche hanya mengawasinya, tidak mengatakan apa-apa. Adapun Li Sun, dia hanya mempertahankan postur yang rendah hati dan tetap diam. Mengikuti berlalunya waktu, Yun Yilan perlahan mengerutkan kening, kilatan tajam di matanya, seolah-olah ada sesuatu dalam benaknya yang bertengkar hebat, tetapi akhirnya dia tiba-tiba berhenti mondar-mandir, dengan napas panjang dia berbalik ke mereka. Sang Guanche melirik Yun Yilan, dengan lembut memanggil, kakak senior. Yun Yilan tampaknya mengambil keputusan, tanpa ragu-ragu, dengan dingin berkata, Sang Guan Junior Brother, betapa pentingnya formasi Inferno Altar ini, saya tidak harus menekankannya, tidak peduli apa, itu harus dipulihkan, jika tidak, kami tidak punya cara lain untuk menghadapinya. Sang Guanche mengangguk, tidak berbicara, tetapi dalam kegelapan di atas mereka bertiga, Gosli dan Jin Pinger menerima kejutan pada saat yang sama. Dia, siapa dia? Orang yang Fenxiang Valley ingin gunakan formasi aneh ini untuk berurusan, siapa? Di Inferno Altar yang tenang, apa yang mengalir sekarang, tampaknya merupakan energi gelap yang tak terlihat. Hanya saja, apa yang akan dikatakan Yun Yilan, membuat kegelapan tidak jelas di sekitarnya, berubah menjadi dingin sedingin es. Hari itu ketika lava meletus, kerusakan yang disebabkan oleh formasi itu benar-benar terlalu besar, energi spiritual yang diakumulasi oleh lembah Fenxiang kami selama beberapa ratus tahun telah berkurang, termasuk kehilangan kunci, cermin Inferno, itu sebabnya kami tidak dapat memanggil Red Fire Brilliant Elder untuk mengaktifkan formasi. Sebenarnya jika orang itu tidak muncul, ini tentu saja tidak penting, kita dapat mulai mengumpulkan lagi, tetapi saat ini adalah waktu yang kritis untuk menggunakan formasi ini. Yun Yilan mendengus dengan dingin, 3 kerutan yang dalam muncul di dahinya, niat membunuh bisa samar-samar dirasakan, suaranya juga menjadi lebih dingin. Sang Guanche juga sangat cemberut, tetapi ada sedikit kegembiraan di wajahnya, bertanya dengan heran, kenapa, jangan bilang kakak senior sudah punya ide lain. Mata Yun Yilan berkedut, berkata, formasi di altar ini,
diciptakan oleh leluhur sekte kami mengikuti catatan dari Fenxiang Jadebook yang diturunkan, dan pada akhir Jadebook, seorang leluhur telah menulis beberapa kata yang merupakan metode berisiko untuk menghadapi situasi sulit seperti ini di mana formasi tidak dapat diaktifkan. Mungkin itu akan berhasil. Sangguan Che dan Li Sun terkejut dan kemudian senang. Fenxiang Jadebook adalah harta tertinggi Fenxiang Valley, dan selama ini hanya master lembah Fenxiang yang bisa membaca dan menyimpannya. Bagi Yun Yilan, pastilah nenek moyang yang luar biasa yang meninggalkan metode cerdik. Sangguan Che dengan gembira berkata, "Kakak senior, apa metode cerdik yang ditinggalkan oleh nenek moyang itu?" Yun Yilan melihat kegembiraan mereka tetapi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, sebaliknya, dia bahkan lebih khusyuk. Setelah beberapa saat hening, dia perlahan-lahan berkata, "Leluhur itu menulis di akhir, Fenxiang Jadebook, formasi Inferno adalah tercipta dari energi jahat surga dan bumi, binatang api merah brutal dan ganas. Energi spiritual yang terkandung dalam gambar-gambar itu adalah 8 dewa ganas yang biadab. Dengan demikian dianjurkan untuk merujuk buku-buku kuno perbatasan selatan, dengan manusia hidup sebagai darah pengorbanan, menggunakan energi setan yang makmur untuk mengembalikan berbagai dewa kembali ke posisi, binatang buas akan muncul dan menyelesaikan formasi." Wajah Sangguan Che dan Li Sun berubah sangat, saling memandang, untuk sesaat terdiam. Setelah waktu yang lama, Sangguan Che memaksa dirinya untuk tenang dari keterkejutan, dengan suara serak berkata, ini benar-benar apa yang ditulis nenek moyang sekte kami." Yun Yilan mendengus, berkata, "Sangguan Junior Brother, jangan bilang kau curiga aku menggunakan nama leluhur kita sebagai dalih." Wajah Sangguan Che berubah lagi, dengan cepat berkata, "Aku tidak berani, hanya dengan menggunakan manusia sebagai persembahan darah, jelas cara sekte jahat, bagaimana mungkin muncul di sekte kami Jadebook." Yun Yilan langsung menyela kata-kata Sangguan Che, dengan dingin berkata, "Apa yang kamu katakan benar, leluhur ini walaupun menulis kata-kata seperti itu tetapi tidak pernah ada yang mencoba metode ini sebelumnya." Sangguan Che menyaksikan tatapan diarahkan Yun Yilan, tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi dingin dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia melihat Li Sun di belakangnya, melihat wajahnya juga berubah pucat. "Kakak senior, jangan bilang kepadamu," Sangguan Che tampak untuk pertama kalinya berbicara dengan kesulitan, "jangan bilang kau berencana menggunakan metode ini." Yun Yilan mengerutkan kening, kuat tetapi tanpa amarah. Dia mencibir dan berkata, "Jika tidak ini maka apa yang akan kita lakukan? Kami bekerja sangat keras selama beberapa ratus tahun, sepertinya hal besar akan segera tercapai tetapi dengan begitu banyak insiden, sekarang bahkan formasi yang paling penting dihancurkan. Jangan bilang kamu ingin aku menonton saat kerja keras kita sia-sia." Sangguan Che tampaknya ragu-ragu, berpendapat, "Kakak senior, masalah besar tentu saja penting, metode ini juga sangat." Yun Yilan dengan dingin memotongnya, berkata, "Sangguan Junior Brother, bersikap ulet, jangan bilang kau masih samar-samar menganggap dirimu sebagai fraksi baik. Lalu selama bertahun-tahun, untuk hal penting ini, apa yang telah Anda lakukan tidak dianggap sebagai fraksi baik, kan?" Sangguan Che terdiam, tatapan Yun Yilan tajam, tampak seolah akan menusuk hati seseorang, menatap Sangguan Che, berkata, "Dan, saudara junior Sangguan, hari itu, Inferno altar sebagai tempat suci sekte kami, dijaga oleh Anda, tanpa diduga itu adalah di tangan Anda yang menghasilkan situasi hari ini, Anda tahu." Sangguan Che terkejut, mendongak tetapi melihat tatapan dingin Yun Yilan, seperti pisau, menatapnya, ekspresi Sangguan Che tampak gelisah, tubuhnya sedikit bergetar, tampak seperti dia memiliki kata-kata untuk diucapkan tetapi untuk beberapa alasan, di bawah tatapan Yun Yilan, dia akhirnya menyusut. Setelah waktu yang lama, wajahnya yang dikalahkan, diam-diam berkata, "Saya mengerti." Yun Yilan mengangguk, berkata, "Karena sudah begitu, saya akan menyerahkan hal ini kepada Anda. Selain itu, Suner," dia berbalik dan menatap Li Sun. Ekspresi Li Sun juga aneh, tiba-tiba mendengar gurunya memanggilnya. Dia menarik perhatian dan dengan cepat berkata, "Murid ada di sini." Yun Yilan meliriknya, berkata, "Anda akan mengikuti paman guru Sangguan Anda, belajar dengan baik dan juga membantunya." Li Sun menjadi pucat, suaranya berubah serak dan dengan tenang berkata, "Ya." Yun Yilan melihat pada gambar batu, mengerutkan kening, berbalik dan tidak melihat ke belakang, berjalan keluar. Setelah suara pintu yang berat, "Zia," hanya menyisakan Sangguan Che dan Li Sun. Keduanya saling menatap linglung. Untuk waktu yang lama,
tidak ada yang berbicara, mereka berdua juga perlahan berjalan keluar. Inferno altar kembali terdiam. XX. Di udara, suara samar terdengar, dua sosok dengan lembut melayang ke bawah. Xiao Hui, Zizi, memanggil 2 kali, melompat ke tanah dan pergi bermain lagi. Dalam beberapa hari pertama, masih agak ingin tahu tentang gambar-gambar tetapi setelah beberapa hari, tampak masih sama, monyet kehilangan minat padanya. Gosli dan Jin Pinger setelah mendarat, untuk sesaat tidak ada yang berbicara, suasana di sekitarnya masih dingin, seolah-olah energi aneh dari Yun Yilan belum tersebar. Setelah waktu yang lama, Jin Pinger tiba-tiba berkata, orang yang mereka bicarakan, orang apa itu? Gosli meliriknya, menjawab dengan pertanyaan lain, bagaimana menurutmu? Jin Pinger tersenyum dan berkata, saya 90% yakin bahwa mereka berbicara tentang Dewa Bis. Namun dari nada mereka, saya tidak yakin apakah mereka tahu di mana Dewa Bis berada. Gosli diam-diam mengangguk, berkata, dan satu hal lagi, formasi di altar ini, dari kata-kata mereka sepertinya mereka juga ingin menggunakan formasi untuk berurusan dengan Dewa Bis. Jangan bilang padaku mereka tahu pasti bahwa Dewa Bis akan datang ke altar ini, atau bahwa formasi ini dapat dipindahkan. Alis Jin Pinger yang elegan mengerutkan kening, jelas dia juga tidak bisa memahami banyak hal penting tentang ini, untuk saat ini merenung. Mata Gosli perlahan-lahan bergerak, ke gambar batu, setelah waktu yang lama, tiba-tiba mencibir, berkata, jadi ini yang disebut fraksi baik, dengan manusia sebagai persembahan darah kepada dewa jahat, hehe, bahkan di Sekte Evil, saya belum pernah melihat hal seperti ini. Dia belum menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba mendengar tawa Jin Pinger yang jelas di samping, dalam tawa nada aneh yang samar, seperti ejekan, dan ketakutan tersembunyi yang tidak jelas, berkata, kamu, bagaimana kamu tahu di sekte suci kita, tidak ada hal seperti itu. Tubuh Gosli bergetar, berbalik dan menatapnya, melihat Jin Pinger tersenyum tetapi dia sudah memalingkan muka. Gosli mengerutkan kening, dengan dingin berkata, apa maksudmu? Tiba-tiba, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara Gosli berubah serak. Pada saat itu, karena suatu alasan, dia tiba-tiba teringat pada hari itu ketika dukun besar melemparkan mantra untuk menyelamatkan Biao, mencari darah segar dari Raja Hantu untuk menggambar formasi, gambar. Dan Raja Hantu, hampir dalam sekejap, menghasilkan jumlah darah yang cukup. Mangkuk darah, dari mana asalnya? Gosli berdiri dengan linglung, merasakan tubuhnya menjadi dingin, tidak dapat berbicara lagi.